Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istari Rizkia Mainal, NIM 241901116, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan dosen pengampu Ikhtiati MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Fatimah Az-Zahra. Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra dialah putri keempat Rasulullah SAW dari pernikahan beliau dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Muhammad Ibrahim Salim menyatakan bahwa Fatimah adalah Syahidah atau pemimpin wanita seluruh dunia dan wanita ahli surga paling mulia. Fatimah terlahir pada tahun ke-5 sebelum diutusnya Muhammad menjadi Rasul. Kelahirannya bertepatan dengan sebuah peristiwa besar, yakni ditunjuknya Muhammad sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suku-suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah selesai direnovasi. Fatimah tumbuh dewasa di rumah seorang nabi yang penuh kasih. Nabi mendidik dan membimbingnya sedemikian rupa agar kelak ia menjadi seorang wanita yang benar-benar mampu meneladani akhlak, kehalusan hati, dan arahan-arahan yang beliau berikan. Saat itu, Rasulullah sudah melihat pada diri putrinya tanda-tanda kebersihan dan kebaikan. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Fatimah dengan gelar Az-Zahra yang bersinar wajahnya. Fatimah sering menyaksikan gangguan kaum Quraisy kepada ayahnya, karena dia kerap menyertai Rasulullah, seperti terjadi di Masjidil Haram ketika Nabi sedang sujud. Tiba-tiba Uqbah bin Mu'id melemparkan bangkai kambing ke punggung Nabi. Ketika usia Fatimah menginjak 5 tahun, terjadilah peristiwa besar pada ayahnya, yakni turunnya wahyu Allah. Sejak itulah ia mulai merasakan tahapan pertama dari tugas dakwah yang harus diemban ayahnya. Beranjak dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kebahagiaan pun melingkupi pasangan ini, meski mereka hidup serba kekurangan. Belum pulih penderitaan itu, tiba-tiba ibunya, Khadijah, wafat. Sejak kematian ibunya, Fatimah menyadari bahwa ayahnya sebagai nabi tentu telah dihadang oleh beban yang amat berat dalam menjalankan dakwah, terlebih dengan wafatnya Abu Thalib, paman dari Nabi. Maka dengan setia, Fatimah terus mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Belum genap setahun, Fatimah dikaruniai putra bernama Hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membacakan azan di telinga cucunya itu. Berselang 1 tahun usia Hasan, lahirlah anak kedua, yaitu Husain, pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah. Pada tahun ke-5 Hijriyah, Fatimah kembali melahirkan seorang anak perempuan yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama Zainab. 2 tahun kemudian, lahir kembali seorang putri yang diberi nama Ummi Kulsum. Demikian Allah memberikan kenikmatan yang besar kepada Fatimah dengan menjadikannya sebagai penerus keturunan Nabi dan sebagai keturunan paling mulia yang pernah dikenal manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi putrinya. Rasulullah pernah berkata di atas mimbar, "Sungguh, Fatimah bagian dariku. Siapa yang membuat dia marah, berarti telah membuat aku marah," tegas Rasulullah. Fatimah meninggal di usia 27 tahun. Dia adalah seorang wanita yang dalam setiap gerak kehidupannya merupakan teladan yang patut ditiru. Figur seorang istri yang salihah dan sabar, Fatimah juga figur ibu teladan dalam mendidik putra-putrinya. Baiklah, itulah penjelasan mengenai Fatimah Az-Zahra. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.